A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin wa ashabil muntajabin. Kita memulai pembahasan pengantar irfan amali atau tasawuf dengan mengacu kitab Selangkah Menuju Tuhan. Kandungan buku ini terdiri dari beberapa pasal. Dalam hal ini pasal pertama pengenalan umum irfan amali dan tasawuf islami. Ini tidak kita akan bahas sebab ya istilahnya pembahasannya bersifat sedikit akademik dan teoritis. Yang perlu kita bahas ini hal-hal yang berhubungan amaliyah. Karena itu kita nanti langsung saja masuk ke pasal 2. Hal-hal yang berhubungan dengan sair suluk. Dalam mukadimah buku ini ada sedikit yang saya mau singgung. Bait syair yang dikutip dari Syekh Mahmud Sabestari. Beliau berkata, jika hijab penghalang tak engkau tepiskan dari dirimu, cahaya ilahi tidak akan datang pada hatimu. Hijab dan tirai penghalang dalam alam zulmah kegelapan, ini ada 4. Jalan menyucikannya juga ada 4. Pertama, suci dari berbagai hadas dan najis. Pertama sebenarnya di sini yang perlu kita ketahui, hijab itu sendiri bukan semuanya zulmah, bukan semuanya kegelapan. Kita juga punya pembahasan di sini. Jadi hijab itu ada yang hijab kegelapan dan ada hijab cahaya. Hijab cahaya tentunya sudah masuk pada tahapan melewati terlebih dahulu hijab kegelapan. Ya, yang pertama yang setengah mati kita mungkin bisa lewati adalah hijab kegelapan itu sendiri. Ya. Yang mana hijab kegelapan ini bertingkat-tingkat, ya, berderajat-derajat juga. Hijab cahaya berderajat-derajat dan bertingkat-tingkat juga, tapi kalau sudah memasuki hijab cahaya artinya ya sudah lepas daripada hijab kegelapan, ya hijab materi, ya sudah masuk kepada hijab transenden, hijab ma'nawi. Karena setiap makam nanti ya itu juga misalnya kita masuk pada makam taubah, ya maka kita terhijab pada makam lebih tinggi daripada makam ini. Nah tapi makam taubah itu sudah cahaya, ya. Jadi kalau kita sudah istilahnya melewati hijab kegelapan dan kita terhijabi dengan hijab cahaya, itu kita terhijabi dengan hijab derajat ma'nawiyah, ya. Di sini beliau hanya menyinggung saja hijab dan tirai penghalang dalam alam zulma ini ada 4. Ya, alam zulma ini maksud beliau adalah alam materi ini. Jalan menyucikannya juga ada 4. Pertama, suci dari berbagai hadas dan najis. Kita bisa membedakan apa itu hadas dan najis tentunya. Hadas, ya misalnya kita punya wudhu, kemudian kita buang air kecil, berarti kita berhadas. Ya, wudhu kita menjadi batal. Kalau najis ya jelas berapa
hal-hal perkara yang termasuk najis atau zat yang termasuk najis. Itu semua istilahnya tentunya harus kita tersucikan. Kalau hadas, penyuciannya ya seperti misalnya kalau kita habis wudhu, punya wudhu sekarang, kita hadas, misalnya tertidur nyenyak misalnya kan, atau buang angin, segera kita memperbaharui kita punya kesucian, yakni kita berwudu lagi. Dan salah satu memang anjuran di dalam proses ini, sair suluk ini senantiasa punya wudu. Ya, tapi itu berat memang karena istilahnya ya kita berulang-ulang mengalami hadas, apalagi yang paling berat itu kalau kita tidur. Ya, tidur kan hilang. Pada saat kita tidur hilang tidak ada masalah. Tapi ketika kita terbangun untuk bangun lagi, pergi lagi, harus wudu itu kalau iya karena kan hadas lagi istilahnya, batal lagi wudu. Nah ini berat, tapi saya tidak lama di sini makanya saya tapi bagi para penapak spiritual, para mereka ya istilahnya mereka lakukan hal-hal seperti demikian itu. Kalau kita ya dalam ini boleh jadi belum sanggup, ya, belum sanggup menjalankan seperti itu, ya. Jadi itu tadi hadas. Jadi suci dari hadas artinya selalu punya wudhu. Selalu, bukan cuma wudhu kan, kalau ada hadas, hadasnya harus mandi. Ya, segera mandi. Itu juga kan kalau kita kadang mau tunda-tunda waktu. Ya, kalau misalnya seorang pejalan ya segera selalu itu. Kapan saja terjadi hadas, dia harus bersuci. Ya, kalau mandi harus mandi, kalau wudhu harus wudhu. Ya. Dan tidak ada orang berhasil dalam perjalanannya kalau tidak senantiasa dalam keadaan suci ini. Ya, makanya ya hijab pertama ini ya, yaitu hijab masalah kesucian ini. Dan makanya jalan menyucikannya pertama suci dari berbagai hadas dan najis. Nah tentu najis juga ini sebenarnya berat. Tapi kalau kita pahami fikih dengan baik, ya bisa saja yang kita tadi bayangkan berat, ya itu mudah. Saya pernah mengalami beratnya sama istri. Ketika kita tidak pahami, ketika misalnya ada anak kita menajisi sesuatu, dikirim itu semua lantai harus dibersihkan. Ya, saya juga tidak tahu tata caranya. Kan pelajar, tapi tidak dalam praktek itu saya ya tidak pernah istilahnya praktekkan. Padahal sebenarnya kalau dipaham tata cara menyucikannya sesuai dengan fikih, sederhana sih. Tempat itu dikurung, dibagaimanakan, istriku yang selalu jalankan, sampai sekarang juga saya belum tahu, karena saya tidak lakukan, ya selesai, ya seperti itu. Tidak misalnya semua rumah harus disucikan, ya kan darah, kencing, ya itu kan semua najis. Ya sementara ya kita harus suci tempat kita, kalau tidak ya nggak bisa ya selalu dalam keadaan suci kita punya pakaian badan. Dan ini semuanya ya bisa menghambat kita punya ibadah. Ya seperti itu. Nah kedua suci dari maksiat dan buruknya was-was. Ya istilahnya ya tentu ini juga sudah berhubungan masalah amalia. Ya amalia, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sesama manusia. Iya, bukan fikih ya. Awalnya fikih kan, ya. Seperti misalnya ghibah itu fikih. Jadi ghibah itu fikih. Hukum haramnya ghibah itu fikih. Ya. Banyak hal lah, termasuk maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat yang lain. Ya. Nah ini kedua suci dari maksiat dan buruknya was-was. Jadi tentu kalau seperti ini harus taubat jalannya. Ya, harus taubat. Nah, yang ketiga ini yang antum tadi masalah akhlak. Ketiga, suci dari akhlak rendah dan buruk. Yang mana dengan itu manusia ibarat hewan bahimia. Nah, beliau juga menyinggung di sini cuma hewan bahimia saja. Padahal di atas hewan bahimia itu ada hewan sabuiyah yang
lebih rendah lagi daripada bahimia. Ini kalau sudah lewat bahimia sudah bukan lagi masalah di Ya, jadi kalau hewan bahimia itu akhlak rendah dan buruk yang berhubungan dengan hewan bahimia, ya seperti misalnya ya makan, tidur, ya berhubungan masalah biologis, jenis biologis, nah, itu seputar itu. Seperti sapi lah, kuda, ya itu hewan bahimia. Nah di atasnya hewan bahimia seperti singa, seperti ular, seperti macan. Jadi apa yang terdapat di dalam hewan bahimia ini ada juga seperti di singa kan. Singa makan, minum, tidur juga, berhubungan juga. Tapi ditambah singa memangsa. Ya, memangsa yang lain, memangsa hewan-hewan yang lain. Muncul sifat-sifat keganasan. Jadi kalau manusia selain tadi ini, misalnya kita manusia di dalam kehidupan kita selain makan, minum, tidur dengan istri dan lain sebagainya, ditambah juga menyakiti tetangga, ya, menyakiti saudara, menyakiti orang lain, nah itu sudah naik lebih dari bahimia ke sabuiyah itu, ya sabuiyah. Nah, yang keempat suci batin dari selain Tuhan. Ya, suci batin dari selain Tuhan ini sebenarnya sudah tahap puncak dari sebuah perjalanan. Maka beliau mengatakan yang di sini berakhirlah perjalanan suluk. Ya, jadi puncaknya adalah sampai pada. Nah, di buku yang saya tulis Syarah Fususul Hikam, di situ ada yang dijelaskan oleh apa istilahnya oleh Ayatollah Hasan Sadeh Amuli rahmatullah alaih. Jadi kita ini manusia jangan diharap tidak makan. Kita ini manusia jangan diharap tidak minum. Kita ini manusia jangan diharap tidak punya istri. Ya. Bahwa nanti kalau kita semua tidak punya dimensi ini mencapai makam malaikat. Enggak. Malaikat itu yakni wujud yang mana dia senantiasa taat pada Tuhan. La ya'sunallaha. Mereka itu semua tidak maksiat pada Tuhan. Manusia, jadi manusia bukan kalau dia melakukan serusul sampai tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak beristri sama dengan malaikat, tidak. Tapi kalau dia sampai dengan kadar makan, minum, beristri, tidur sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan, ya, dan dia tidak lagi melakukan dosa, itu sama dengan malaikat. Kadang kita selalu persepsi kalau sama malaikat karena malaikat tidak makan, tidak minum, seperti itu Ki. Enggak, malaikat memang wujudnya tidak makan, tidak minum. Ya. Kalau makan kita ini sudah makan karena taat pada Tuhan, minum kita taat pada Tuhan, tidur kita adalah tidur taat pada Tuhan, punya istri karena taat pada Tuhan, ditambah lagi kita tidak berdosa sama sekali, itu sama dengan malaikat. Kalau ditambah lagi kita mentransenden, sebenarnya kita lebih dari malaikat. Meningkatkan diri kita, mentransenden. Ya, ini yang perlu kita istilahnya pahami. Kadang orang berpikir, oh ya, susahnya itu sama dengan malaikat. Seolah-olah kita nanti tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak punya istri, tidak punya anak dan lain sebagainya, sama dengan malaikat. Karena wujudnya malaikat memang seperti itu. Tapi kalau manusia wujudnya memang yang demikian ini. Tapi dalam batas sesuai dengan perintah Tuhan, dia jalankan semua ini. Ditambah lagi dia tidak berdosa. Tidak, artinya dia patuhi perintah Tuhan yang wajib. Dan meninggalkan yang haram. Serta sampai yang makruh ditinggalkan. Sama dengan malaikat. Ya. Nah ini kita dari sisi mukadimah pengantar. Berikutnya kita masuk pasal kedua. Pasal kedua di dalam buku ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan sair suluk. Pertama kita bahas adalah riyada dan mujahadah. Jadi memang di dalam irfan amali serta tasawuf, ya istilahnya
inherent dengan mesti lakukan riadah, mesti lakukan mujahadah. Riadah secara makna bahasa yakni latihan, riadah. Ilmu matematika itu disebut dengan ilmu riadat, yakni karena banyak latihan. Atau misalnya olahraga juga disebut riadah karena olahraga latihan, ya. Kalau mujahadah arti lugawinya juga yakni bersungguh-sungguh. Jadi jihad sebenarnya arti bahasanya itu bersungguh-sungguh. Tapi secara istilah fikihnya jihad itu yakni berjuang melawan musuh agama. Salah satu artinya. Tapi inilah arti fikih yang istilahnya ini. Yakni kita pergi membela agama, berjihad, berjuang. Nah, itu istilah fikih jihad. Tapi jihad secara bahasa adalah bersungguh-sungguh. Makanya jihad atau mujahadah dalam irfan yakni bersungguh-sungguh di dalam merealisasikan program-program yang bisa mengantar kita pada istilahnya ma'nawiyah, ya, derajat-derajat insaniyah. Ya, ini yang kita maksudkan riadah dan mujahadah. Nah, seseorang yang menjalani sair dan suluk tentulah harus melakukan riadah dan mujahadah untuk sampai kepada tujuan. Sebagaimana kita ketahui semakin tinggi suatu tujuan, maka semakin sulit untuk dicapai. Ya, jadi korelasinya semakin tinggi tujuan itu pasti semakin sulit untuk dicapai. Makanya ya semakin tinggi tujuan semakin butuh riadah yang berat untuk mencapainya, semakin butuh perjuangan. Riadah seorang salik adalah melepaskan kelezatan-kelezatan nafs, melawan keinginan-keinginan tabiat, dan mencukupkan hal yang dibutuhkannya sejalan dengan pelatihan anggota-anggota badan berasaskan hukum-hukum syariat. Di sini kita lihat kalau kita itu istilahnya di dalam sair suluknya di samping dimensi batin, dimensi lahir juga. Jadi kita itu tidak misalnya cukup hanya batin saja, tapi lahir kita juga, ya. Dan masalah batin ini istilahnya ya adalah persoalan melawan nafs, melawan keinginan-keinginan nafs. Kalau tabiat kita punya nafs itu selalu mau nikmat-nikmat, selalu mau lezat-lezat, selalu mau malas-malas, ya. Nah, kalau kita lihat syariat Tuhan itu, maka di situ terkandung membangkitkan kita ini, ya, membangkitkan kita ini, ya. Jadi dimensi tertentunya itu membangkitkan kita ini dan menuntut kita punya lahir, ya, bukan cuma batin. Misalnya Tuhan menyuruh kita mengingatnya bukan cuma ketika misalnya kita mengingat saja, tapi di samping mengingatnya harus salat juga. Makanya ada ayat suci Al-Quran seperti ini. Aqimis shalah lidzikri. Ya, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi di samping dimensi mengingat Tuhan, dimensi mengingat Tuhan itu dimensi batin. Jadi bukan melafazkan itu yang kita maksudkan mengingat Tuhan, perhatian terhadap Tuhan. Tapi bisa bentuknya perhatian terhadap Tuhan itu dengan lafaz, dengan yang lain, ya. Tapi Tuhan menuntut kita juga salat, ya. Aqimis shalah lidzikri, yakni salat secara istilah ya kita melakukan ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya. Dan semua ini dimensi harus istilahnya dijalani. Tidak seperti misalnya mungkin irfan sufistik di luar daripada Islam. Ya, irfan sufistik Islam itu tidak bisa dipisahkan dari dimensi melakukan hal-hal yang lahiriah yang ada di dalam syariat. Ya. Ya, yakni bagaimana menundukkan potensi dan insting kehewanan yang ada pada dirinya. Kadang kita berpikir misalnya mau menyucikan diri tapi tidak mau melibatkan badan kita. Justru itu hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu.
yang tidak mau menundukkan badan kita yang sesuai dengan Tuhan tetapkan. Kan seperti itu. Jadi kalau ada orang berbicara irfan kemudian menyepelekan persoalan syariat, pada hakikatnya dia berjalan di atas hawa nafsunya. Ini jelas ini. Jadi kalau ada orang ya istilahnya berbicara tentang sair suluk, tentang irfan, tapi menyepelekan permasalahan hukum-hukum ilahi, tiadalah dia berjalan melainkan sesuai dengan hawa nafsunya. Tuhan melarang ini, Tuhan melarang itu, Tuhan memerintahkan ini, Tuhan memerintahkan itu. Ketika tidak, ya istilahnya taat pada ini semua, pada hakikatnya berjalan di atas hawa nafsu. Oleh sebab itu ya kita tidak bisa terima tasawuf-tasawuf yang misalnya hanya bicara masalah ma'rifat tapi tidak dalam perealisasian yang bersifat syariat. Yang berkaitan dengan kebutuhan nafsu itu harus artinya memenuhi sesuai dengan kebutuhan nafsu. Itu yang agak berat itu kalau misalnya saya pribadi misalnya makanan. Sebenarnya sudah kadang sebenarnya mungkin sudah cukup, tambah lagi akhirnya kekenyangan, akhirnya efeknya. Ya memang disitulah. Jadi dia harus diprogram ya. Kalau istilahnya orang masuk sair suluk, ini kan baru ilmunya kita mau paham. Tapi kalau kita masuk di sair suluk memang diprogram berapa kira-kira secara akal kebutuhan kita makan. Ya. Makan pagi misalnya untuk secara beraktivitas, makan siang misalnya, makan malam misalnya pada tahap-tahap tertentu. Ya, itu sudah melebihi. Iya, sudah melebihi. Ya, sama dengan tidur. Tidur itu yang ditetapkan kita punya ulama-ulama biasanya 6 jam tidur kita. 6 jam. Jadi kalau lebih misalnya itu ya tambahan malam istilahnya. Bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya istilahnya seperti itu. Masalah tidur. Makan seperti itu. Makan misalnya sebagian mereka mengurangi. Ada yang 3 kali. Ada yang kemudian 2 kali. Bahkan ada yang sampai 1 kali. Tapi itu sesuai dengan jangan merusak fisik. Karena di dalam sair suluk yang benar jangan sampai merusak fisik. Jangan sampai karena kurang makan memunculkan penyakit pada diri. Tidak seperti misalnya mereka. Karena kenapa? Kenapa kita itu orang Islam harus makan? Ya, di dalam sair suluknya. Karena kita diperintah kerja, kita diperintah ibadah. Kalau orang bertapa duduk saja. Duduk tidak bergerak, tidak makan, tidak apa-apa. Ya. Kalau kita mau salat, ya harus berdiri, harus ruku, harus sujud. Belum lagi perkara yang sifatnya harus bekerja. Ya. Sementara di dalam sair suluknya kita bukan karena alasan sair suluk tidak bekerja. Tidak bisa seperti itu. Ya. Nah di dalam dituntut mencari ini ada istilahnya para pengejar dunia. Ya kita tidak mengejar dunia tapi bekerja. Kita ambil secukupnya sesuai kebutuhan kita. Kalau lebih kita bagikan kepada orang kekurangan. Seperti itu. Kan ada orang berpikir, ya kita istilahnya bekerja untuk diri kita saja yang secukupnya. Tidak, kita kalau bisa lebih tapi yang lain. Ya, jangan sampai kita mau mencari lebih sehingga membuat kita sibuk terhadap kehidupan. Ya ini. Ya. Jadi itu tadi kalau ini kan baru dibahas teorinya. Istilahnya kalau kita memang memasuki dunia ini ya proporsi makan itu tidak boleh lebih. Sesuai dengan tinjauan akal kita secukupnya yang kita makan. Apa? Iya, perlu dilatih. Tidak, itulah riada kan? Riada. Ya, riada, mujahadah. Ya. Nah, di dalam riada inilah yang akan ada program-programnya. Ya, nanti seperti misalnya masalah makan, tidur, bahkan berbicara. Ya. Jadi ada 3 itu yang kita harus kurangi. Ya.
Kalau dalam riadah itu ada 3 harus dikurangi: makan, tidur, berbicara. Jadi ada istilahnya samt, diam, ya, supaya yang keluar dari lisan kita jangan perkara-perkara yang sifatnya melahirkan dosa, ya, seperti itu, atau berlebihan berbicara. Nah, kita yang pertama saja sudah gugur. Makan misalnya, tidur, ya. Pakai diet, ya, pakai diet. Sebab potensi dan insting ini sebagaimana yang terdapat pada hewan-hewan liar akan menarik ke setiap sisi yang diinginkan. Jadi di dalam diri kita ini, nafsunya kita ini kan, hawa nafsunya kita atau syahwatnya kita ini ibarat hewan yang liar. Dia ingin menarik kita kepada apa yang diingini. Seperti misalnya makanan selalu menggoda kita. Makan ini kan seperti itu. Atau yang lain lah, ya. Dalam berbagai perkara dia berusaha menarik kita, ya, syahwat dan hawa nafsu. Kenapa? Karena semua itu lezat, nikmat dalam perspektif ini, karena belum membandingkan nikmat yang lain, ya. Dan inilah yang paling dekat dirasakan nikmatnya, ya. Tetapi kalau misalnya sudah dibandingkan nanti yang lain, ya pasti nikmatnya ini sebenarnya lebih rendah sekali dibanding yang lain, ya. Makanya kalau Eropa kita mengatakan salat sunat saya ini kalau mau ditukar dunia seisinya, saya tidak mau tukar, ya, seperti itu, ya, karena mereka di dalam salat merasakan kelezatan. Jadi sebenarnya kenikmatan dan kelezatan sendiri secara asli bukan sesuatu yang tercelah. Yang tercela itu kelezatan, kenikmatan materi. Kenapa? Karena ini yang mau mengantar kita ke selalu yang rendah. Tapi kalau mencari kenikmatan yang tinggi, misalnya saya sengaja kurangi makan supaya saya mendapatkan kelezatan ibadah, itu justru bagus, ya. Saya sengaja misalnya kurangi makan supaya ketika berdoa merasakan kelezatannya, ini bagus. Ya, ini sangat justru sejalan dengan perjalanan ruhi kita, ya. Coba kita pengalaman kehidupan kita. Kalau bulan Ramadan itu kan lebih enak dirasa salat, ya, ibadah-ibadah daripada hari-hari lainnya, ya, karena bulan puasa tidak ada perhatian kepada makan minum. Ya. Kalau sudah buka baru salat, ya, ya. Makanya itu bagusnya di dalam ajaran Ahlul Bait, mustahab salat dulu, baru buka. Ya, menurut penjelasan riwayatnya, karena saya ingin ya salatku pun saya lakukan misalnya dalam kondisi berpuasa itu, ya. Ya, jadi dan ini mungkin salah satu hikmahnya itu tadi, yakni supaya kita masih merasakan lezatnya ibadah itu, salat itu, ketimbang sudah mikir buka, ya pengalaman kita lah semua. Kalau sudah mikir buka kenyang mikir salat, kayak hambar itu dikerja, ya. Apa istilahnya, sisa mau melepaskan mami kita punya taklif, ya, dalam ibadah, ya, tidak dirasakan itu ininya lagi, ya. Bahkan ia juga dapat mengarahkan akal manusia sehingga setiap saat dapat menggiringnya ke arah yang rendah dan hina. Nafs manusia pada tingkatan ini adalah nafs ammarah, ya. Suatu tahapan nafs yang memerintahkan dan menarik manusia pada keburukan dan kejahatan. Jadi pembagian nafs yang pertama ada 3. Nafs ammarah, nafs lawamah, dan nafs mutmainnah. Ini kan di dalam ayat suci Al-Quran yang disinggung, ya. Nafs ammarah adalah nafs yang paling rendah, di mana nafs yang memerintahkan kita untuk berbuat, ya, berbuat dosa, ya. Firman Tuhan tentang nafs ini, innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Tingkatan nafs ini hanya dapat ditarbiyah, hanya dapat dididik
lewat riada. Ya, sebenarnya syariat itu riada juga. Cuma syariat riada minimal. Jadi kalau ada orang istilahnya istiqamah di dalam syariat, tetap dia akan mengalami perjalanan kesempurnaan. Ya, tapi ini minimal supaya kita jangan nyebrang kepada di luarnya. Karena kalau nyebrang kita di luarnya, ya artinya kita sudah dalam perjalanan yang menurun, tidak menaik. Tapi kalau kita konsisten di dalam syariat, itu mengantar kita perjalanan naik. Betapapun minimalnya. Misalnya salat fardu saja kita lakukan, tidak pernah salat sunat. Tapi ini tetap membawa kita naik. Yang penting ya tentu semuanya yang terkait fikihnya itu ya harus dipahami dengan ma'rifat kita salat. Ya semuanya. Nah, ditambah lagi dengan salat sunatnya, ya itu semakin riada istilahnya. Ya. Jadi apa istilahnya, tingkatan nafs ini hanya dapat ditarbiyah lewat riada. Ya ini harus ditarbiyah lewat riada. Makanya tarbiyah yang istilahnya minimal itu ya harus menjalankan perintah ilahi dan meninggalkan larangannya. Ini yang paling minimal sehingga kita riada ini masuk ya dalam perjalanan naik, mengantar kita naik. Karena semua sebenarnya syariat Tuhan ya, pada selain kan kalau di dalam usul fikih itu dibahas tidak ada syariat Tuhan itu, tidak ada yang istilahnya hukum-hukum fikih ini, melainkan semua mengandung dimensi konstruktif, membangun manusia ya. Dan melanggarnya semuanya itu mengandung dimensi destruktif, yakni membawa manusia rendah. Ya itu syariat Tuhan. Dalam tinjauan yang lain, ya semuanya mengandung cahaya. Jadi semakin intens kita lakukan syariat Tuhan, semakin banyak cahaya kita kumpulkan. Dan cahaya-cahaya inilah yang menerangi kalbu kita, mengangkat derajat-derajat kita. Jadi kalau orang sebenarnya memahami ini, maka perbuatan ibadah-ibadah yang semakin banyak itu ya mestinya mengantar pada ini. Mungkin kita bertanya, mengapa misalnya ada yang demikian ini, yang demikian ini? Ya ini pertama mungkin dia melakukannya tanpa ma'rifat. Kedua, kan ibadah yang diterima Tuhan itu ya yang mengandung keikhlasan. Ada orang banyak melakukan ibadah, kalau tidak ikhlas, tidak mengandung juga sesuatu yang bisa mengangkat derajatnya. Jadi banyak perkara yang sifatnya tidak bisa dilihat hanya secara pendekatan kasat mata. Ya. Nah, jadi yang dimaksud riada ini, ditarbiyah lewat riada, ya. Pertama, mencegahnya dari gerakan dan kehendak yang disukainya. Jadi mencegah nafs pada gerakan dan kehendak yang disukainya. Tabiat nafs, ya. Sekali-sekali dia harus dilawan. Ya, harus dilawan. Ya. Tabiat nafs adalah cenderung melakukan gerak dan kehendak secara bebas. Supaya tidak terjatuh pada hal rendah dan hina, nafs dari sisi ini haruslah dicegah dan dihalangi dari keinginan dan gerak bebasnya. Sama kita tadi bilang, kita sudah makan, ya, tapi masih mau nah ini harus dicegah. Kan sebenarnya aslinya kita makan ketika lapar, sesuai dengan riwayat. Aslinya kita makan sesuai dengan riwayat ketika lapar. Nah, kalau Ayatullah Hasan Swadhi Amuli pernah saya dengar begini caranya. Jadi kau ambil nasi kira-kira secukupnya, ya. Makan itu dan jangan lagi nambah. Kita ini tambah sekali, tambah lagi. Ya kan kita belum piriada. Ya. Jadi kalau kita ambil, ya biasa kan lauknya kelebihan, jadi nambah nasinya. Nasinya yang kekurangan, lauknya lauknya yang kurang, nasinya yang masih kelebihan, nambah lauknya. Iya. Saya ini kalau tidak tambahnya. Ya, itu pengalaman kita semua istilahnya. Tapi yang asli adalah kalau kita mengambil makanan sesuai dengan kadar yang sudah kita
bilang kenyang Miki, ya itu kita ambil dan jangan tambah lagi. Tambah cemilan. Ya, tambah camilan juga itu. Ya. Jadi sekali ambil seperti pada gunung bawah karai. Ya, itu juga istilahnya sudah ini sih. Ya, ya seperti itu. Nah, B. Yang kedua, nafs haruslah dipaksa. Jadi harus dipaksa pada gerak dan kehendak yang menjadi tujuan akal dan syariat. Jadi nafs harus dipaksa pada gerakan yang menjadi tujuan akal dan syariat. Ya, istilahnya biasa nafs misalnya tidak mau salat, paksa ke salat. Ya. Nafs misalnya tidak mau berdoa, paksa ke berdoa. Ya, pada tingkatan tertentu. Ya. Kalau sudah kita lakukan seperti itu, ada kondisi-kondisi misalnya ini juga, misalnya salat lah. Ya, kadang misalnya ada kondisi berat sekali kita lakukan, ya, ada juga bilang jangan dulu dipaksa diri, ya, karena pasti yang kita lakukan. Tapi kalau Ayatollah Bahjat, heran saya, di sini juga mungkin ada perbedaan di antara para ulama. Kalau Ayatollah Bahjat, beliau pandangannya seperti ini. Jadi salat yang bagaimanapun yang kau lakukan di awal waktu, ya, misalnya kondisimu begini dan begitu, lakukan saja. Lakukan saja. Dan beliau memandangnya justru salat ini lebih tinggi nilainya daripada kita lakukan menunggu misalnya ada orang misalnya bilang, ya nanti datang. Ya, bukan. Dia bilang kalau saya salat dalam kondisi ini tidak kurasakan nikmatnya salat. Kan ada begitu. Ya, ada orang bilang mungkin nanti di kondisi enak di kalbunya atau di hatinya baru dia mau salat. Ya. Bahkan ada dulu saking latah-latahnya kita punya masyarakat, ada dulu bilang salat sambil irfan, salat irfani dengan ada musik diputar. Dulu ada seperti itu. Ya. Ya, jadi diputar musik sambil kita salat, seolah-olah kita mau melayang dengan musik. Tidak seperti itu, malah bukan salat yang ini dikehendaki syariat Islam dan tidak boleh bertentangan, ya, perjalanan ma'nawiyah dengan syariat Islam. Jadi kalau Ayatollah Bahjat saya pahami, jadi beliau ya salat dalam keadaan bagaimanapun. Kalau mengantuk lakukan juga pada awal waktunya. Kalau misalnya merasa berat, lakukan juga pada awal waktunya. Ini lebih bernilai ketimbang yang tadi itu. Ya. Itu kalau Ayatollah Bahjat. Tapi ada juga misalnya jangan lakukan kalau belum ini. Saya pikir ini mungkin masalah kayak berdoa yang mustahab. Tapi kalau yang wajib, mungkin itu tadi Ayatollah Bahjat itu yang kita harus lakukan. Ya. Jadi nafs haruslah dipaksa pada gerak dan kehendak yang menjadi tujuan akal dan syariat. Seseorang yang ingin melatih dan mentarbiyah nafsnya, tarbiyah itu artinya mendidik nafsnya, mestilah mencegah nafsnya dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan akal dan syariat secara paksa, serta tidak toleran sedikit pun. Jadi tidak toleran sedikit pun. Karena kapan kita toleran, dia juga menginginkan lebih besar. Jadi perang dengan nafsu itu kapan kita toleran dalam wilayah yang diinginkan, dia akan menarik kita lebih besar lagi, ya. Misalnya contoh perokok itu, ya. Biasa saya kasih sampel, kalau mau tinggalkan rokok jangan toleran sedikit pun terhadap rokok, bilang sedikit-sedikit, ya. Ya, 1 batang, 2 batang, itu tidak bisa itu, ya. Karena selalu dia istilahnya akan menarik kita selesai 1 batang, 2 batang, 3 batang, seterusnya. Ya. Kenapa ya? Seperti itu tadi, bahwa nafsu kita itu lebih mudah ditarik pada perkara yang ini karena cepat terasakan lezatnya ketimbang misalnya yang lain. Ya. Jadi ya kita tidak boleh toleran sedikit pun. Di samping itu haruslah mendorong nafsu untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan syariat dan akal. Oleh karena itu kita dapat mengartikan riya dan nafs
yaitu mencegah nafs dari kecenderungannya dan kesenangannya, serta memerintahkannya taat dan tunduk kepada akal dan syariat. Riyadhatun nafsi nahaha an hawaha wa amaraha bita'ati maulaha. Artinya, riyadah nafs adalah mencegahnya dari hawa nafs dan memerintahkannya pada ketaatan maulanya, ketaatan pada tuannya, maksudnya perintah ilahi. Berdasarkan pengertian ini, maka terdapat dua hal yang terkandung dalam riyadah. Jadi ada dua hal yang terkandung dalam riyadah. Ya. Pertama, sudah panjang ternyata, 40 menit. Pertama, kesusahan dan kesulitan. Jadi di dalam riyadah ya pasti ada kesusahan dan kesulitan. Sebab seorang salik haruslah menyalahi keinginan tabiat awal nafs. Ya. Kedua, haruslah dilakukan dengan pelatihan dan pengulangan. Jadi pada dasarnya semua sifat baik itu ya senantiasa menuntut pelatihan dan pengulangan. Kalau tanpa pelatihan dan pengulangan tidak bisa dicapai satu kedudukan sifat. Bagaimana? Menjanji diri sendiri atau bertekad? Nanti tahapan berikutnya kita jelaskan. Ya. Jadi ya itu nanti tahapan berikutnya. Atau saya singgung misalnya. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, berjanji itu tadi. Jadi kita musyaratah dengan diri kita, mensyaratkan diri kita bahwa saya ingin melakukan demikian-demikian ini. Ya, saya konsisten melakukan ini semua. Nah, itu istilahnya musyaratah. Tapi musyaratah nanti penjelasannya lebih rinci, tidak bisa itu terrealisasi kalau tidak dikawal ki. Ada disebut nanti murakabah, yakni selalu mengontrol bahwa benar enggak kita lakukan itu. Dikontrol itu semua diri kita dalam seharian itu selalu kita kontrol. Seperti misalnya kita sudah bercita-cita tidak mau ghibah orang. Tapi kalau kita tidak selalu kontrol lisan kita, ya gabung-gabung dengan teman kita, ya muncul itu, ya muncul itu. Jadi selalu kita harus awasi itu. Jangan sampai ada ulama dia 20 tahun selalu ada batu di mulutnya supaya dia tidak sembarang ucapkan. Ya. Jadi ada dia simpan kerikil batu di mulutnya supaya jangan sembarang. Mungkin kalau berucap lain-lain, tak lempar misalnya. Kalau permen karet justru semakin banyak akan terucap dari kita. Ya itu masalahnya. Ya. Tentu bagus kalau ada kelompok. Tapi kalau tidak ada kelompok ya sendiri. Ya. Nanti banyak penjelasan sebenarnya di sini sehingga kadang juga kita tidak boleh berjalan sendiri serampangan. Ya. Makanya perlulah dipelajari dulu teori-teorinya. Ini kan teori praktis. Kalau yang tadi itu teori nazaria yang kita Irfan Nazari. Kalau ini teori praktis. Kalau sebenarnya Irfan Amali itu sendiri yakni berjalan. Ini ilmunya Irfan Amali yang kita bahas itu. Ya. Apa namanya? Meninggalkan itu tadi. Kawan nafsu itu sama menjaga tidak melanggar syariat. Iya. Ya, itu. Kalau milih amalia nanti yang khusus itu biasanya harus sudah ada guru. Iya, salah ambil amalia bisa salah dalam iya. Jadi itu juga ya, tapi kalau dimensi untuk akhlak kan juga perlu riyadah ya. Itu tidak perlu mursyid. Menurut saya sampai mukasyafah tertentu tidak perlu mursyid. Yang paling pelik itu kalau mau yang tujuan irfan itu sebenarnya sampai ke Tuhan. Ya, secara teoritisnya. Ya, ini ada istilah mereka wusul. Atau nanti ada pembahasan di sini ada istilah ittisal. Ittisal itu penyambungan, tapi istilahnya bukan, jangan terjebak pada
dimensi ininya, lafaznya. Ya. Tapi pada tingkat penyempurnaan diri itu tanpa guru itu saja. Yang penting tidak sampai pada tingkat, karena syariat yang jelas kita, makanya Ayatullah Bahjat itu sendiri, beliau pandangannya justru kita kalaupun misalnya tidak punya mursyid kita adalah ilmu, amal. Apa yang kita ilmu amalkan. Ya, dengan itu berarti kita berjalan dengan ma'rifat. Jadi apa kita ilmu amalkan. Kita ya ini. Tapi ulama besar-besar yang lain ya harus mursyid. Nah, kebetulan kita singgung ini, jadi sebenarnya ada juga yang berhasil dalam perjalanannya tanpa mursyid. Cuma memang peluang kecil dan lebih besar ketersesatan perjalanan. Makanya di dalam irfan sendiri ada disebut sebagai kelompok Waisi. Kelompok Waisi dari nama Wais Al-Qarani tadi itu yang kita singgung. Kelompok Waisi. Wais ini itu tidak bermursyid ke Nabi sampai melihat Nabi, tapi dia dianggap seorang ari yang mencapai perjalanan irfan. Ya, dia disebut Wais, kelompok Waisi. Jadi istilahnya tidak bermursyid, tapi ya, mendapatkan jalan sampai. Cuma ya istilahnya mungkin orang-orang seperti ini sangat sedikit sekali yang bisa. Kebanyakan harus. Dan begini, seorang mursyid itu kalau kita dapat bimbingan itu setengah perjalanan sebenarnya. Sudah didapat setengah perjalanan. Yang lainnya ya riada itu. Karena seorang mursyid itu sudah melewati perjalanan sampai dan dia tahu sudah cara menjalaninya. Ya istilahnya. Jangan dapat mursidan, ya itu bahaya juga, ya istilahnya. Banyak teman saya dulu begitu. Iya. Belajar di depan begitu. Kemudian datang ke Makassar, ada yang ditunjukkan mursyid. Iya. Bisa menyaksikan Tuhan dengan bayar. Iya. Bayar uang tertentu. Iya. Pergi berguru. Hilang juga dari komunitas. Nah lihat Tommy Tuhan mungkin. Apa itu Tuhan? Itu kita dia tunjukkan karena dia peluang ini apa istilahnya dia logika kan juga dia terangkan perkataan Imam Ali yang saya melihat Tuhan iya tidak saya melihat kalau tidaklah saya melihat sesuatu kecuali saya menyaksikan Tuhan sebelumnya. Jadi begini, sebenarnya kalau kita mau logika kan mudah sekali akal kita, ya. Saya ini tidak melihat gelas ini kecuali saya melihat dulu realitas, ya. Cuma begini, kita melihat benda kan tidaklah kita bisa saksikan kalau kita tidak lihat cahaya. Tapi kita tidak menyadari. Ini ilustrasi saja. Jadi kita ini kalau misalnya gelap ini, tidak ada cahaya sama sekali, kan kita tidak lihat sesuatu pun. Ya. Tidak ada kita lihat sesuatu pun. Ketika kita menyala, ada cahaya datang, kita melihat ini. Yang mana sebenarnya kita saksikan terlebih dahulu? Sebenarnya cahaya dulu kita lihat, baru ini. Jadi kalau kita melihat ada atau kita menerima ada, sementara tidak ada sesuatu itu kecuali ya dia harus bersandar pada ada mutlak dan dia adalah mukaya. Ini filosofisnya. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu tersaksikan terlebih dahulu Tuhan. Tapi kita tidak sampai kepada makam Imam Ali itu. Secara akliah saja kita bisa ini kan, tapi hudurinya itu kita tidak bisa ini kan. Ya. Bisa dijelaskan. Iya, tidak bisa. Karena lain ki rasional dan lain huduri. Iya. Lain ki. Akalinya lain.
Makanya kan Tuhan juga berfirman dalam ayat suci Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Tuhan. Tidaklah kita melihat sesuatu, melainkan ya harus dulu tersaksikan realitasnya itu. Tapi kita ya penyaksiannya cuma mata indera ini saja, jadi tidak menyaksikan di balik. Nah, nanti kalau di dalam irfan itu sebenarnya omong kosong itu yang dia bilang tadi itu. Di dalam irfan itu nanti kita menyaksikan di makam khafi namanya itu. Ya. Di makam khafi, penyaksian di makam khafi itu yakni menyaksikan seluruh ciptaan Tuhan itu, tapi kita saksikan juga di baliknya. Jadi makam khafi itu kalau dibagi ada 7 dalam satu pendekatan makam. Jadi mulai makam tabiat, kemudian nafs, kemudian kalbu, kemudian akal, ya, tidak ada akal. Kalau ini tidak ada akal, kemudian dulu tabiat, nafs, kalbu, ruh, sir, khafi, akhfa, 7. Ya ini. Jadi nafs. Melewati nafs masuk kalbu. Melewati kalbu masuk ruh. Melewati ruh masuk sir. Melewati sir baru ini ada kurang ya. Tabiat dulu, tabiat, nafs, kalbu, ruh. Setelah ruh sir namanya, sir. Khafi panami, khafi fana. Fana. Nah, di sini sudah menyaksikan segala sesuatu itu bersama Tuhan. Ya. Jadi disaksikan segala sesuatu, dibalik segala sesuatu itu penyaksiannya. Nah, yang paling tinggi adalah akhfa, khafi akhfa. Ya. Jadi tadi itu segala sesuatu yakni mewujud ini disaksikan, ya, disaksikan di baliknya Tuhan. Tapi yang akhfa ini lewat Tuhan menyaksikan sesuatu. Itu yang biasa didengar orang berzikir semua. Jadi dan ini bukan perjalanan yang bisa seperti disulap itu, ya. Perjalanan seperti ini bukan yang seperti disulap itu. Iya. Artinya semua yang klaim-klaim begitu itu semuanya adalah dusta, bohong sebenarnya. Ya, sama dengan kenikmatan kalau orang misalnya menjalani seperti apa lagi namanya itu, yoga atau lainnya itu masih dalam batas nafs itu. Ya. Jadi orang bisa mendapatkan kalau cuma kenikmatan. Jadi kalau yang namanya kenikmatan dan ini ada kenikmatan majazi namanya. Ya, kamuflase. Ya. Bukan hakiki. Ya, kita kan biasa aja kalau misalnya zikir-zikir merasa nikmat, baca Al-Qur'an merasa nikmat. Kalau yang seperti itu. Tapi kalau yang makam-makam ini ya istilahnya kalau menurut pengakuan kita punya ulama besar tidak bisa tanpa penyucian diri sebersih-bersihnya. Ya. Jadi ada saja yang syariat terlanggar kita kalau sebagai keyakinan kita Islam ini, ada saja yang terlanggar syariat dari kita itu tidak bisa kita dapat yang makam ini hakiki itu. Ya. Makanya para ulama besar kita itu mereka rata-rata puluhan tahun bersair suluk. Ya. Rata-rata bertahun-tahun mereka bersair suluk baru bisa dapat makam-makam itu. Ya, jadi ini saya pikir. Nah, itulah bagusnya kalau kita ngaji secara teoritis dulu supaya jangan terjebak
mudah ada klaim-klaim seperti ini. Dulu saya punya kawan, masa-masa saya belum ke Iran, sebagian klaim-klaimnya sudah berjalan di langit. Kamu sudah di langit keberapa semalam? Ya. Ada bilang saya di langit keempat, ada di langit kesini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kita tidak bisa istilahnya. Iya, iya, iya. Jadi nah, sekarang salik sesudah memasuki istilahnya riada, perlahan-lahan akan merasakan nafsunya dalam kondisi terkendali. Ya, jadi satu hari misalnya bisa mengendalikan nafs, itu syukur. Ya. Kalau sudah berapa hari, ya perlahan-lahan menjadi mudah mengendalikan nafs. Nah, nafs amarahnya secara berangsur-angsur berganti nafs lawamah. Kalau nafs lawamah kan apalagi itu apalagi ayat suci Al-Quran tentang lawamah, fala uqsimu binafsil lawamah, kayak seperti itu ya. Jadi dia itu adalah nafs yang mengkritisi kita punya diri, nafs yang kadang istilahnya mencela kita atau menyudutkan kita atau memprotes kita ya. Misalnya kan kita sudah paham bahwa sesuatu itu harus kita lakukan. Kalau kita melanggar, kalau kita selalu melanggar, tidak ada biasanya. Ya, jadi kalau kita masih di dalam keadaan nafs amarah, ya tidak ada istilahnya celaan dari diri kita. Ya, jadi kalau orang ini sebagai sampel saja, sering misalnya gibah terus saja, itu masih dalam wilayah nafsu amarahnya, tidak ada itu istilahnya sesuatu yang mencela dia, kenapa aku cerita ini, tidak ada Tapi kalau dia punya kesadaran dan misalnya bahwa ini buruk, dia mau menghindari atau mau mencegah dirinya melakukan, nah kadang dia sudah berhasil mencegah dirinya melakukan, tidak melakukan ya. Nah ketika dia melakukan, nah itu nanti muncul dalam dirinya, kau kenapa masih mau lakukan itu? Ya, kenapa kau ini? Itu disebut nafs lawamah. Ya, jadi nafs lawamah ini adalah nafs yang memprotes kalau kita sudah berbuat. Misalnya kadang mungkin kita karena asik bincang-bincang, salat kita akhirkan, muncul dalam diri kita, ya, kau kenapa salatmu akhir-akhirkan? Kenapa masih banyak baca? Ya, itu nafs lawamah itu. Ya. Jadi itu. Nah, tapi apabila hal ini terus berlangsung perlahan-lahan, maka nafs lawamah akan berganti nafs mutmainnah. Saat itu potensi dan kekuatan akalnya akan berkuasa dan mengontrol nafs, serta seluruh potensi-potensi kehewanannya dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan transenden dan ilahiyah. Muhakkik Kashani dalam mendefinisikan riada berkata, riada yakni meninggalkan kelezatan-kelezatan nafs dan mencukupkan atas hak-hak wajibnya, disertai pelatihan anggota-anggota lahiriah atas penyelesaian hukum-hukum syariat dan penentangan keinginan-keinginan tabiat. Menurut Syekh Ibnu Sina ada 3 tujuan dari riada. Pertama, menjauhkan apa saja selain Tuhan dari diri. Dengan kata lain, tujuan pertama dari riada adalah menghilangkan hambatan dan rintangan luar. Tentulah tujuan riada ini dapat dilindungi dengan jalan kezuhudan dan ketakwaan. Jadi memang harus kezuhud. Ya, harus takwa. Menjadikan nafs ammarah taat kepada nafs mutmainnah, sehingga nafs ammarah mengabdi kepadanya. Bentuknya seluruh anggota-anggota lahiriah dan insting-insting kehewanan yang merupakan tire-tire penghalang internal dari sair suluk dibuat tidak hanya sekedar tidak mencegah dari perjalanan kesempurnaan, tapi bahkan menyertakan nafs mutmainnah dalam pencapaian kesempurnaan hakiki. Jadi seperti ini misalnya, syahwat itu di dalam Islam bukan berarti harus hilang sama sekali. Karena kalau seseorang itu tidak punya syahwat, dia tidak makan. Kalau tidak syahwat, dia tidak tidur. Kalau tidak ada syahwat, tidak punya keturunan.
ya. Sementara semua ini kan tidak dalam itu koridor Islam. Islam memerintahkan kita makan, minum, ya, kulu washrabu, kata ayat suci Al-Quran. Kulu washrabu wala tusrifu. Atau makan dan minumlah yang thayyibah, yang baik. Jangan seperti itu. Ya, kulu washrabu, makan dan minumlah wala tusrifu, tapi jangan boros, jangan berlebihan. Ya. Atau di dalam permasalahan berkeluarga, Islam tidak mengajarkan hidup sendiri. Ada seorang perempuan dalam sebuah riwayat datang kepada Imam Shadiq. Dia bilang, bagaimana kalau saya hidup tabattul, yakni membujang, tidak berkeluarga, supaya saya lebih mudah melakukan ibadah-ibadah. Ya. Imam Shadiq bilang tidak seperti itu. Ya. Kalau dalam Islam tidak boleh orang menyengaja seperti itu, kecuali kalau ada dimensi-dimensi lain, karena ada juga misalnya dimensi-dimensi lain yang membuat orang justru harus membujang, ya, harus tidak berkeluarga, ada juga. Ya. Tapi selagi tidak ada penghalang, ya harus lakukan. Kalau bisa lakukan supaya ya istilahnya ada keturunan kaum muslimin, kaum mukminin. Justru berkeluarga dalam konsepsi kita jalan yang lebih memuluskan kita di dalam ibadah. Dan ibadah ini yang pada hakikatnya menghadirkan justru peningkatan ma'nawiyah dan spiritual. Ya, kan tidak ada itu tinjauan agama yang bilang kalau kalian memberi makan atau kasih minum istrinya atau sebaliknya, ibadahnya sekian sama dengan ibadahnya sekian tahun. Kan tidak ada seperti itu. Ya. Islam di dalam hal ini kan banyak sekali dimensi-dimensi itu. Jadi ibadah-ibadah yang seputar keluarga itu malah lebih banyak pahalanya ketimbang misalnya salat malam 1 bulan kah, atau siang malam kah, dan lain sebagainya. Ya, ada seorang ulama besar dengan justru kesabarannya itu tersingkap mukasabah. Jadi kisahnya, jadi dia punya mertua, akhlaknya tidak bagus. Ini mudah-mudahan kita punya mertua semua baik akhlaknya. Ya. Ya. Tapi bukan berarti karena tidak bagus akhlak mertuanya, ya dia menjauhi. Dia tetap bersama mertuanya. Kebetulan juga memang dia miskin, sehingga harus numpang di rumah mertuanya. Ya. Tapi ini mertuanya akhlaknya sedemikian, istilahnya selalu caci maki dia, kau miskin misalnya, mungkin lah seperti itu dan sebagainya. Apa ini tak bisa ini, macam-macam. Ya, tapi dia sabar, selalu sabar saja. Ya, menghadapi, ya, sampai suatu waktu dia pulang dari belajar atau dari mengajar, ya, pulang, dia dapati mertuanya duduk di luar sambil merendam kakinya di air. Kan di Iran itu ada biasa kolam-kolam, ya, kolam-kolam. Di rumah Iran itu ada kolam-kolam kecil biasanya. Biasanya kalau orang datang cuci-cuci muka apa di situ. Ya. Baru dia kasihan masuk itu sudah dicaci, ya. Dicaci maki sama mertuanya. Baru keras suaranya mertuanya. Kalau misalnya dalam rumah ya mungkin istilahnya tidak keluar di suara. Jadi sampai kedengaran tetangga. Nah, dia sendiri merasa apa istilahnya, akhirnya dia berjalan naik ke atas. Nah, disitulah muncul mukasabah. Dia lihat dua dirinya yang dicaci terefek dengan cacian, ada lagi satu yang dicaci dia tidak terpengaruh dengan cacian itu, jadi dia bisa terjemahkan dirinya, menyaksikan itu. Jadi sayur suluk itu bisa dalam kehidupan ini. Kalau sabar tanggung istri yang tidak baik misalnya, kan kita kalau bahasa alhamdulillah baik-baik istri, ya itu juga harus ditanggung. Atau sebaliknya, ya bisa istri menanggung suaminya yang baik, itu sayur suluknya. Jangan ketika tidak baik mau cerai, tidak boleh. Nah, ini ceramahnya ini harus umum ini. Ada yang masalah sedikit, misalnya hidup 20 tahun. Sedikit misalnya ada percekcokan, cerai nih, mau minta cerai, tidak boleh. Cerai itu bukan jalan penyelesaian, justru jalan yang paling buruk. Justru jatuh itu derajat sekian
Kalau saya suluki ada masalah langsung cerai. Jatuh itu. Karena cerai itu sesuatu yang tidak disukai Tuhan. Bisa tidak mendekatkan kita kalau sesuatu yang tidak disukai Tuhan? Tidak mungkin. Jadi jatuh. Jadi yang urgen itu menanggung satu dengan yang lain. Karena semakin kita berkeluarga, semakin saling mengenali. Oh, ini istriku sifat buruknya. Oh, ini suamiku sifat buruknya. Ya, yang dulu-dulunya kan tersembunyi semua. Ya, awal-awal menikah, wah, pikirkan baik sekali suamiku, baik sekali istriku. Tapi semakin bertahun-tahun, wah, suamiku ternyata, ya, oh, istriku semuanya. Ya, makanya rawan-rawan juga itu menikah ketika bercerai ketika perjalanan pernikahan 15 tahunan, 20 tahunan, bahkan kasihan. Ada misalnya sudah tidak ada masalah dalam rumah tangga itu. Kan? Iya, kalau memang ada masalah. Ada masalahnya semua. Iya, ada masalahnya semua. Iya. Masalah itu. Tidak ada masalahnya. Pasti. Iya, kan kita bukan malaikat yang sempurna atau bukan nabi yang sempurna. Bukan manusia yang sempurna, pasti ada keburukan tak? Tidak mungkin kita tidak punya keburukan. Cuma ada yang buruk sekali, ada yang buruknya ya sedikit-sedikit, ada yang imbang baiknya dengan buruknya. Ya. Makanya pesannya ulama kita, ya jangan cari latar belakang suamimu, jangan cari latar belakang istrimu. Ya. Karena apa saja kalau kita cari pasti diperoleh itu yang jeleknya. Iya. Terima saja. Kalau misalnya ini ya hidup saja bersamanya, insya Allah ya tidak gitu terjadi apa-apa. Ya. Nah, yang banyak problem memang kalau suami malas cari nafkah, ya ini berat juga itu kalau malas suami cari nafkah. Ya. Tapi sampai tingkat tertentu ya istilahnya biasanya dari pihak laki-laki yang banyak memunculkan permasalahan. Kalau istri itu dari akhlak biasanya. Nah ini juga intermezzo bagi kita ini yang suami. Lemahnya agama biasanya di rumah tangga itu awalnya muncul dari kita suami. Jadi kalau kita kasih satu langkah kelemahan agama, istri juga akan lebih melangkah lagi lemah agamanya. Ya. Apa? Jadi kita ini memang yang harus kuatkan, kokohkan itu kehidupan rumah tangga agamanya. Kalau kita yang malas-malas salat, tunggu istri kita itu lebih malas daripada kita. Ya. Ya. Jadi fenomena seperti itu. Kalau kita longgar bergaul dengan orang, dengan mudah bercanda berpukul-pukul, tunggu istri tak bercanda berpukul-pukul dengan bukan muhrimnya. Jadi ini semua harus kita pertahankan. Dimensi-dimensi ya sesuai dengan Islam lah. Yang kalau kita tidak bisa berat-beratnya, yang standar-standarnya lah. Ya, yang standar-standarnya istilahnya. Ya, ya kebanyakan seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi di suami ini kuncinya. Ada banyak fenomena kalau ditanya ternyata di suami awalnya lemah, longgar. Ya, kalau saya kan pengalaman, misalnya betapa banyak teman-teman dulu saya berpikiran model-model Wahabi dulu kan saya jilbab besar-besar semua. Ya. Tapi sekarang ya dia Tommy yang kecil jilbabnya, dia Tommy yang bersolek-solek semua kan ini kan sudah tidak relevan dengan masa lalu kita. Penurunan sebenarnya dari satu sudut tinjauan. Ya. Mestinya menyempurna malah mengalami penurunan. Ya, ada bahkan di dalam keluarga tidak ditanamkan kehidupan ahlul bait, anak perempuannya tidak memahami konsep hijab. Jadi dia berjilbab kalau pergi kerja ke apa semua, tapi kalau misalnya biasa-biasa ya biasa-biasa toh pakaiannya. Ya. Ini kan tidak wajar kita sebagai dulu aktivis seperti saya dulu kan istilahnya dengan kawan-kawan saya karena model pemikiran Wahabi aktivis keras Islam. Ya. Ya. Di kita itu begitu dulu bentuknya. Nah, ada pemikiran mereka ketika kita berahlul bait menjadi liberal. Tidak seperti itu. Ahlul bait itu masalah akidah harus dengan akal diterima. Tapi masalah syariat, fikih ya ikuti fatwa ulama. Ulama bilang seperti ini, itu juga kita harus jalankan. Jangan
Ya istilahnya dalam masalah ini mau liberal juga, tidak bisa. Mana yang kemungkinan itu yang di Sunni itu yang liberal kemungkinan karena berbagai macam pandangan. Ya. Orang tinggal mau mengambil yang mana. Iya. Nah kita tidak seperti itu. Kita sudah ada konsep kemarjaannya, dan konsep kan kemarjaan itu jelas, ya. Maksudnya jelas dia secara rasionalnya, aklinya. Ulama yang mempelajari agama, ulama ahkam yang mempelajari hukum. Ya. Makanya dialah yang ahli dalam hal hukum Islam. Tidak bisa kita merujuk kepada pandangan yang lain atau pandangan diri sendiri. Ya. Mereka itu belajar bertahun-tahun dalam masalah ahkam, masalah hukum. Dia ahli, makanya kita harus dalam dimensi itu bertaklid kepada ulama. Ya, jangan cuma karena lihat satu ayat, ya kita sudah mau menandingi pandangan ulama. Ulama bukan tidak melihat ayat itu, dia lihat ayat itu. Jadi terus terang begini, seorang ulama itu semua ayat terkait masalah ahkam dia sudah lihat semua itu. Riwayat-riwayat terkait ahkam itu sudah dia lihat semua itu dan dia sudah periksa semua. Ada ilmunya, ilmu ijtihadi. Kalau kita lihat ayat satu ayat baru itu kita mau lawankan dengan ulama, tidak bisa. Satu hadis mau kita lawan, dia sudah lihat itu. Ya, tidak bisa. Sama seorang dokter misalnya. Kita mau serahkan masalah sakit kita kepada dokter, tidak pernah kita bilang, apa dalilmu dokter? Ya saya misalnya punya ini pandangan seperti ini. Tidak bisa, kita tidak pernah mau berhadapan dengan. Padahal dokter itu ya, dia berhubungan dengan masalah fisik kita. Padahal masalah ulama agama itu masalah rohani kita. Ya. Salah kita di dalam menjalankan ibadah, merusak rohani kita. Salah kita punya wudu, dan padahal kita bisa benar berwudu kalau kita mau ikuti ulama, tidak ada konsekuensi bagi kita nanti, tidak ada uzurnya, istilahnya. Tidak ada uzur bagi kita. Ya, jadi semuanya ini kembali kepada keinginan kita bersungguh-sungguh di dalam agama. Saya sering sederhana dalam membahasakan agama. Kita ini sudah milih agama, bersungguh-sungguh, toh mikir di agama. Orang yang tidak pilih agama, bersungguh-sungguh juga di luar agama. Kalau kita sedang-sedang tidak didapat di dalam agama, tidak didapat di dunia juga. Sekalian kalau mau ya, ikuti saja mereka itu. Jangan setengah-setengah kan begitu. Tidak didapat Tommy jalan agama. Tidak Tommy didapat di dunia kan begitu. Ya. Kalau mereka tidak di agama, nah dapat di dunia karena ya semua yang mau melakukan. Kan begitu. Ya, tamam syutwat. Jadi pada dasarnya saya mau baca saja sedikit banyaknya. Ya. Jadi bentuknya seluruh anggota-anggota lahiriah dan insting-insting kehewanan yang merupakan tiri-tiri penghalang internal dari syair suluk dibuat tidak hanya sekedar tidak mencegahnya, ini sudah tadi. Nah, untuk mencapai tujuan mendasar ini dalam riada dibutuhkan ibadah disertai dengan tafakkur dan kehadiran kalbu. Ya. Ini semua ya saya kira cukup pembahasan kita ya dalam masalah riada ini. Jadi pada dasarnya kesimpulan kita bahwasanya memasuki syair suluk harus dengan perjalanan yang sulit karena harus melakukan riada, harus melawan hawa nafs. Kalau Imam Khomeini di jihad nafsnya itu bagus sekali juga beliau jelaskan tentang bagaimana berhadapan dengan nafs kita. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.